Trilogi yang penting bagi gereja, baik gereja mula-mula termasuk sampai gereja di akhir zaman. Bicara tentang gereja mula-mula, maka kita melihat kepada Kisah Para Rasul. Itu adalah gereja mula-mula. Bukan hanya gereja mula-mula, tapi Kisah Rasul itu saya katakan adalah prototipe, model dari gereja yang sempurna. Walaupun memang belum sempurna. Dan saya percaya gereja di akhir zaman Tuhan akan bawa kepada tingkat kesempurnaan yang lebih dari Kisah Para Rasul. Jadi saudara-saudara, khotbah saya ini berdasarkan Kisah Para Rasul. Di dalam Kisah Para Rasul ada 3 hal penting yang selalu diulang-ulang dan saling berkaitan satu dengan yang lain. Yang pertama adalah tentang kebangkitan Tuhan. Saya bacakan di dalam Kisah 25:19, salah satunya saja, karena kebangkitan Tuhan itu dimention kurang lebih 25 kali dalam Kitab Para Rasul. Ini salah satunya saja. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Jelas itu. Mereka tahu Yesus sudah mati. Tetapi atau sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Kematian Yesus itu fakta, tercatat dalam sejarah sekuler. Tetapi kebangkitannya, nah ini saudara, ini yang tidak tercatat dalam sejarah sekuler. Karena memang Yesus bangkit tidak kepada semua orang. Jadi kebangkitan Yesus itu ada berita sentral yang saudara bisa baca di dalam Kitab Para Rasul. Bagaimana murid-murid itu menjadikan berita kebangkitan ini sebagai harga mati. Jadi murid-murid itu benar-benar menjadikan berita kebangkitan itu sebagai harga mati yang tidak bisa ditawar. Dan mereka berani mempertaruhkan nyawa. Jadi ini memang bukan hal yang main-main. Bukan hanya wacana, bukan hanya imajinasi, tapi ini fakta. Makanya Petrus ketika dia diancam supaya dia tidak memberitakan tentang Yesus, Petrus berkata, mana mungkin? Kami sudah mendengar, kami sudah melihat sendiri. Masa kami mau tidak beritakan? Dan taruhan dari semuanya adalah nyawa. Jadi berita kebangkitan itu luar biasa. Itu menjadi sentral dalam Kisah Para Rasul. Dan harus menjadi sentral dalam kehidupan gereja Tuhan. Karena apa? Yang pertama, karena saudara-saudara bahwa kebangkitan Yesus itu adalah bukti yang paling nyata bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Jadi kebangkitan Yesus ini sesuatu yang paling nyata membuktikan bahwa Yesus inilah Mesias yang dijanjikan di dalam Kitab Para Nabi, di dalam Taurat. Mesias akan datang. Itulah Yesus. Dan buktinya adalah dia dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Mungkin bagi kita konsep ini kurang mantap karena kita tidak seperti orang Yahudi yang terus menunggu-nunggu datangnya Mesias dan sampai sekarang mereka masih menunggu karena mereka masih tidak percaya. Nanti mereka akan dicelikkan pada masa antikristus. Wahyu 11. Tuhan akan kirimkan 2 orang saksi khusus kepada orang Yahudi. Di situ mereka dicelikkan. Nyata Yesus itu yang mereka tunggu-tunggu. Tapi nomor 2 ini berkaitan erat dengan kita. Kebangkitan Yesus itu adalah bukti yang paling nyata bahwa Yesus adalah Tuhan, Anak Allah yang hidup. Jadi Allah memberikan bukti yang tidak bisa disangkal lagi, saudara-saudara. Kecuali memang saudara tidak percaya kepada kebangkitan. Tapi kalau Anda percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus sudah dibangkitkan pada hari yang ketiga, maka itulah bukti yang tidak bisa disangkal bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah Anak Allah yang hidup. Haleluya. Dan kita harus berpegang, dan ini adalah harga mati bagi kita. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan.
Jangan sampai kita digoyahkan, saudara. Makanya saudara harus mantap sungguh-sungguh, percaya sungguh-sungguh kepada kebangkitan Yesus ini. Memang kita tidak melihat, tapi terlalu banyak saksi. Dikatakan seperti awan yang mengelilingi kita, dikatakan dalam kitab Ibrani. Bahkan Paulus sendiri, penganiaya gereja, dalam waktu sekejap dia menjadi pembela gereja. Kenapa? Apa yang mengubahkan dia? Karena dia ketemu Yesus. Yesus datang kepada, siapa engkau Tuhan? Aku Yesus yang kau aniaya. Jadi ini yang pertama, saudara. Trilogi yang pertama ini adalah kebangkitan Yesus. Yang kedua, di dalam Kisah Para Rasul adalah tentang baptisan air. Baptisan air ini disebut kurang lebih 15 kali. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bertobatlah dan beri dirimu dibaptis. Jadi baptis itu kita memberi diri, harus dari diri kita, bukan dipaksa. Jadi kalau ada pembaptisan anak, itu bukan baptisan air yang sesungguhnya, itu iman orang tua. Jadi harus kita memberi diri, bertobat melalui proses pertobatan. Mengapa baptisan air ini penting, saudara-saudara? Dan kalau kita lihat terus berita baptisan ini mengikuti pemberitaan Injil dari murid-murid. Saya sebutkan 2 hal saja. Mengapa baptisan air ini penting bagi kita? Yang pertama, karena baptisan air atau sakramen baptisan air adalah satu-satunya, saya pakai istilah sarana, yang menguburkan manusia lama kita. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Jadi manusia lama ini itu disebut sampai 3 kali dalam firman Tuhan. Adalah natur kita yang lama. Old nature, old self dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Ibrani, palaios, anthropos. Manusia yang worn out, yang sedang mati. Dan semua itu dimiliki oleh semua orang. Kalau bicara manusia lama, saudara-saudara, terlalu panjang. Tapi firman Tuhan berkata tentang manusia lama yang menjadi bagian dalam hidup setiap manusia. Dan saudara, satu hal yang saudara harus mengerti, bahwa manusia lama ini agen dari dosa. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita dilahirkan baru. Jadi kelahiran baru itu kaitannya dengan iman percaya, bukan dengan baptisan. Namun, saudara-saudara ingat bahwa manusia lama itu tidak mati dengan sendirinya. Makanya manusia lama itu terus mengikuti kita selama kita belum dibaptis. Lalu bagaimana supaya manusia lama ini mati? Agama tidak bisa menjawab hal ini. Tapi Yesus Kristus menjawab hal ini. Yaitu melalui baptisan air. Baptisan air itu mengubur manusia lama kita. Jadi itu adalah fakta rohani. Memang tidak bisa dilihat. Saudara mau melihat manusia lama, sudah tidak bisa. Tapi itu ada. Dan satu-satunya cara untuk mengubur manusia lama adalah kita harus dibaptis. Makanya cara baptisan pun harus benar. Kita GBDI, Injil Sepenuh, Gereja Injil Sepenuh selalu percaya bahwa baptisan yang benar itu adalah diselam. Karena itu lambang penguburan. Jadi itu penting, saudara. Sekali lagi, manusia lama itu agen dosa. Jadi iblis itu punya agen dalam diri kita. Makanya kalau punya agen itu enak, saudara ya. Produksi lempar saja ke agen yang akan melakukan semua. Betul? Nah, manusia lama itu agennya dosa. Ditaruh dalam hidup kita. Makanya kalau kita mau sungguh-sungguh terlepas dari ikatan dosa, kita harus singkirkan manusia lama ini. Dan bagaimana cara menyingkirkan? Yaitu manusia lama ini harus mati, dikubur, sehingga kita benar-benar dibebaskan dari perhambaan dosa. Makanya baptisan air itu mempunyai pengertian yang penting, yang vital dalam hidup kita, saudara. Untuk kita hidup berkemenangan. Nah, salah satu contoh yang paling gamblang di dalam Alkitab tentang baptisan air, yaitu bangsa Israel. Mengapa bangsa Israel itu harus lewat Laut Merah atau Laut Tebrau? Mengapa? Mengapa Tuhan pimpin mereka situ? Firman Allah jelas berkata bahwa itu gambaran dari baptisan air di perjanjian baru. Saudara bisa baca itu dalam 1 Korintus 10. Jadi saudara-saudara, ini gambaran bagaimana bangsa Israel itu benar-benar terbebas, terlepas, yaitu ketika mereka telah melewati Laut Tebrau. Benar-benar mereka bebas. Mereka sebenarnya sudah bebas. Mereka sudah dikeluarkan dari Mesir. Tapi mereka belum benar-benar bebas. Buktinya Firaun mengejar mereka.
Firaun nggak terima, ya toh? Lalu bagaimana supaya mereka terlepas dari Firaun untuk selama-lamanya? Yaitu Tuhan bawa mereka ke tepi laut Tebrau. Mereka tidak mengerti waktu sampai di laut Tebrau, mereka bengok-bengok sama, waduh mati kita. Tapi begitu Tuhan buka laut itu, mereka jalan di situ. Lalu mereka melihat sendiri bagaimana tentara Firaun dikubur. Di situ mereka mulai menyanyi. Keluaran pasal 15 mereka menyanyi. Itu nyanyian Musa yang pertama. Tercatat di dalam Alkitab nyanyian Musa. Mereka memuji-muji Tuhan. Dan sudah nanti lihat di Wahyu 15. Itu nyanyian terakhir juga nyanyian Musa. Jadi di-connect sama-sama tentang redemption. Kalau nyanyian Musa di dalam Keluaran 15 dinyanyikan mereka di tepi Laut Merah. Nanti di Wahyu 15 mereka menyanyi lagi di tepi Lautan Kaca. Karena mereka dibebaskan dari antikris. Jadi ada connect, saudara. Firman Tuhan itu connect semua. Saudara kan lihat, waduh ternyata semua itu sudah diatur sama Tuhan sedemikian rupa. Makanya baptisan air itu penting, saudara. Tapi baptisan air bukan tiket masuk surga loh ya. Jadi jangan salah. Orang itu kadang-kadang pilih gampangnya saja. Nah saudara, jadi ini hal yang kedua. Dan sekarang kita melihat kepada yang ketiga trilogi ini. Yaitu tentang apa? Tentang baptisan Roh Kudus. Kisah Rasul 19 ayat 2 katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab, dia belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, Kisah Rasul juga memberitahu kepada kita satu hal yang penting, yaitu baptisan Roh Kudus. Dan baptisan Roh Kudus terus diulang-ulang muncul dalam Kisah Para Rasul. Jadi saudara-saudara, baptisan Roh Kudus itu benar-benar a real experience. Pengalaman yang nyata, yang bisa dilihat, dirasakan. Bagi kita tanda utamanya adalah glosolali, berbahasa lidah. Tapi saudara jangan dibalik. Kalau orang bahasa lidah pasti penuh Roh Kudus, belum tentu. Karena bahasa lidah itu bisa diajarkan. Bahasa lidah itu bisa menjadi kebiasaan. Jadi jangan saudara juga terkecoh. Jadi tanda kepenuhan adalah bahasa lidah. Dan tanda itu yang pertama-tama muncul waktu murid-murid di atas loteng Yerusalem. Bukan hanya cuma glosolali waktu itu. Ada suara deruan angin. Suara seperti bunyi angin keras. Dan kemudian ada lidah-lidah api. Turun ke atas kepala murid-murid. Nah mungkin saudara bertanya, kenapa kok sekarang tidak ada? Kalau ada kan enak, semua percaya. Saudara harus tahu satu prinsip dalam Alkitab. Semua yang pertama itu, saudara-saudara, itu selalu Tuhan teguhkan dengan tanda yang visible dan audible. Yang pertama, jadi tidak semua, tapi yang pertama pasti. Seperti waktu Tuhan Yesus dibaptis, ada suara, ada Roh Kudus turun seperti burung merpati. Nah kita sekarang tidak lihat kan? Jadi memang Tuhan teguhkan waktu itu, karena itu yang pertama kali Roh Kudus dicurahkan. Murid-murid 120 orang penuh dengan Roh Kudus. Dan kemudian kita melihat terus berulang dalam Kisah Para Rasul dan sampai sekarang. Jadi baptisan Roh Kudus itu saudara tidak usah bimbang, tidak usah ragu. Apalagi dengan banyak pengajaran-pengajaran harus saudara bimbang. Makanya pengajaran itu penting, doktrin itu penting. Kalau orang salah doktrin, mengubahnya sulit. Doktrin itu dasar kita, kitab, bukan dari buku ini, dari buku itu, saudara. Ya, buku-buku itu kan cuma menunjang. Buku-buku itu kan karyanya manusia. Mikirnya keliru, ya nulisnya keliru. Baptisan Roh Kudus ini a real experience. Dan Tuhan teguhkan dengan banyak hal. Jadi mengapa baptisan Roh Kudus itu penting? Saya akan akhiri di sini, saudara. Jadi ingat triloginya, kebangkitan, baptisan air, dan baptisan Roh Kudus. Jadi yang pertama saudara harus tahu bahwa baptisan Roh Kudus itu adalah berkat yang termahal bagi gereja. Mengapa saya katakan termahal? Karena supaya baptisan Roh Kudus atau Roh Kudus dicurahkan kepada gereja, itu harganya adalah kematian dan kebangkitan Yesus. Sebelum Yesus mati dan bangkit, Roh Kudus tidak dicurahkan. Jadi kalau ada perjanjian lama dikatakan mereka digerakkan Roh Kudus, itu cuma insidental saja. Tapi bukan baptisan Roh Kudus seperti yang kita alami sekarang. Jadi setelah Yesus mati di atas kayu salib dan dia bangkit, dia bayar harganya itu.
dengan kematian dan kebangkitannya. Dia naik ke surga, dia dimuliakan. Sekarang dia menerima hak penuh untuk mencurahkan Roh Kudus kepada gereja. Sebelum itu terjadi, Roh Kudus tetap tidak goyah. Dia ada di depan tahta Allah Bapa. Yang kedua, saudara-saudara, mengapa baptisan Roh Kudus itu penting? Karena Yesus sendiri berkata, adalah lebih baik kalau aku pergi. Apa yang lebih baik dari kita? Bukankah yang terbaik kalau kita pikir adalah Yesus bersama kita, bukan? Dari segala berkat-berkat itu, yang terbaik adalah pribadi Yesus. Tapi Yesus sendiri ngomong, lebih baik kalau aku pergi, supaya Roh Kudus datang kepadamu. Jadi saya yakin kalau Tuhan Yesus ngomong, pasti ya dan amin. Sebab itu saya katakan bahwa Roh Kudus itu berkat yang terbaik bagi gereja. Saya tahu saudara perlu banyak berkat, perlu banyak kebutuhan yang perlu ditolong oleh Tuhan. Tetapi saudara tahu bahwa yang terbaik dari yang baik adalah pribadi Roh Kudus itu sendiri. Kalau kita mempunyai Roh Kudus, saudara-saudara, Roh Kudus akan menolong. Dialah Maha Tahu, Dia Maha Kuasa. Dia yang akan menolong gereja. Dia penolong kita. Dia Parakletos, pendamping kita. Dan yang ketiga, saudara-saudara, mengapa penting baptisan Roh Kudus? Karena itu janji Bapa. Janji Bapa kepada anak. Pada setiap anak. Bukan anak secara global. Bukan. Setiap orang percaya. Semua orang percaya. Bapa menjanjikan Roh Kudus. Saya akhiri dengan ayat ini. Kisah 2 ayat 17. Ayat ini diambil dari nubuatan dari kitab Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Inilah saatnya. Haleluya, kita sedang hidup pada hari-hari terakhir. Dan Tuhan berkata, aku akan curahkan. Gereja tidak akan terus begini. Gereja akan diakhiri dengan sebuah kemuliaan. Firman Tuhan menjanjikan pemulihan di hari zaman. Dan pemulihan itu hanya dapat terjadi oleh karya Roh Kudus. Sekarang Roh Kudus yang berkarya dalam gereja Tuhan. Sampai nanti saatnya 3,5 tahun terakhir sebelum kedatangan Yesus. Dia ditarik pulang, disingkirkan. Saat itulah dunia diperintah dengan si Dajjal, manifestasi dari Lucifer. Dunia akan masuk ke dalam kegelapan yang paling gelap. Jadi saudara-saudara, inilah saatnya. Saudara harus rindu, saudara harus berdoa. Karena ini bagi Anda dan bagi saya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.